Halo rekan baca semuanya, kembali bertemu di Amos Channel dan tentu saja dibaca buku buatmu. Seperti di episode yang lalu, kita telah membaca bersama-sama seri Chicken Soup for the Soul, menemukan kebahagiaan. Dan hari ini saya akan bacakan untuk Anda semuanya dari halaman 205 yang berjudul Kisah tentang Keranjang. Sebuah quote dari Philip Goulet, dia mengatakan seperti ini. Perasaan takut bisa membuat kita melek sepanjang malam, tetapi iman merupakan bantal yang empuk. Dengan satu dentuman yang mengguncang rumah, hidupku hancur berantakan. Suamiku, Jerry, terbaring meninggal di lantai kamar mandi. Sisa hari itu adalah kilasan kabur dari petugas medis darurat, dokter, teman, dan keluarga dengan mata berair yang mengalir datang dari luar kota. Aku berhasil melewati pemakaman dan Natal dengan pikiran berkabut. Kemudian semuanya menjadi hening. Semua orang sudah kembali ke kehidupannya, tetapi aku tidak pernah bisa kembali ke kehidupanku. Aku merindukan perasaan kebal selama beberapa minggu pertama itu. Aku berniat mencuci pakaian, berharap suara mesin cuci akan mengisi keheningan. Saat aku membawa tumpukan baju kotor ke ruang cuci dari rumah yang tidak sanggup lagi kubayar, aku tersadung batas antara karpet dan ubin. Keranjang itu melayang dan baju-baju berjatuhan bersamaan dengan topeng wajah beraniku. Aku merangkak di lantai, menangis sambil mengumpulkan baju yang berserak. Setiap potong baju mewakili sebuah beban yang harus aku tanggung seorang diri. Tagihan dokter, surat-surat, papan dijual rumah di halaman rumah, realitas hilangnya penghasilan Jerry. Aku memungut blus yang kukenakan pada wawancara pekerjaan terakhirku yang gagal. Blus itu masih masuk ke keranjang. Sebuah lap meja makan mengingatkanku aku harus memperkecil ruang tinggalku menjadi apartemen satu kamar tidur dan menjual separuh dari perabotanku. Aku menghapus air mataku dengan lap itu. Kemudian aku melihatnya. Satu kaos kaki Jerry yang tertinggal ketika keluarga yang berniat baik mengemas pakaian Jerry untuk disumbangkan ke panti sosial. Kaos kaki itu memandangku dan memberitahu bahwa aku harus menjual truk Jerry berikut semua peralatan yang telah menjejali bengkel kerjanya di garasi. Sebuah tambahan lain pada bebanku. Apa yang harus kulakukan dengan koleksi koin ayahnya, senapan rusa, Stetson kakeknya, tumpukan kayu yang telah dia beli untuk proyek perkayuannya berikutnya, dan semua sisa dari 3 proyek terakhirnya. Seperti baju kotorku, masalahku semakin bertumpuk. Aku beringsut menjalani setiap hari sementara keranjang kecemasanku semakin memberat. Aku merasa terlalu terbebani oleh kesedihan dan stres. Punggungku nyeri karena kejang. Bagaimana mungkin aku menanggung semua beban ini? Ditempatkan dalam situasi ini adalah hal yang sangat kejam dan tidak adil. Aku berteriak, Tuhan, mengapa kau biarkan Jerry meninggal dan meninggalkan semua ini untuk kutangani seorang diri? Kemudian, untuk beberapa alasan, saat aku duduk di lantai dan memeluk keranjang bajuku yang terjungkal, aku ingat keranjang lain yang dulu berada dalam pelukan seorang Hispanik bertubuh kecil. Saat itu, aku sedang membaca di kios cuci sementara bajuku berputar di mesin pengering. Aku menengadah dari bukuku. Melalui jendela, aku melihat seorang perempuan sedang bersusah payah mengangkat keranjang yang penuh baju kotor sambil membimbing 4 anak kecil ke arah pintu kaca. 2 anak mendekap botol sabun cuci dan pemutih di dada mereka. Terdorong oleh simpati, aku berdiri dan membuka serta menahan pintu untuk mereka. Matanya melebar, dia membeku di tempat, bibirnya terkatup rapat. Dia tidak bereaksi seperti perkiraanku. Apakah aku telah menyinggungnya? Mungkin dia terbiasa melakukan segalanya seorang diri dan tidak ingin dibantu. Mungkin dia pikir aku sedang akan keluar. Apakah dia takut aku kesal karena dia menghambat jalanku, atau apakah dia marah karena aku menghalangi jalannya? Bahasa kami tidak sama, jadi aku tidak tahu bagaimana mengatakan kepadanya bahwa aku hanya ingin menolongnya. Seorang pria mendekat dan berbisik kepadaku. Dia tidak mengerti, dia tidak mengenal Anda. Dia tidak terbiasa menerima pertolongan dari orang asing. Pria itu meyakinkan dia dalam bahasa Spanyol, kemudian mengangkat keranjang bajunya serta menempatkannya di meja lipat.
Perempuan itu tersenyum lemah kepadaku dan mengangguk, tetapi tidak berani memandang mataku. Dia mengumpulkan anak-anaknya seperti seekor induk ayam dan membimbingnya masuk. Meski aku tidak yakin bahwa dia melihat wajahku, aku membalas tersenyum. Aku menutup pintu, mengeluarkan pakaianku yang sudah kering dan melipatnya ke dalam keranjang. Ketika aku berbalik untuk pergi, dia memandangku dan mengangguk lagi. Kali ini mata kami bertatapan, dan kami saling bertukar senyum. Hidup kami hanya berpapasan sebentar, tetapi sekarang, sebagai seorang janda yang merangkak di lantai dengan keranjang pakaian yang terjungkir, perempuan itu berdampak besar pada hidupku. Aku juga telah terbebani oleh sekeranjang besar hal-hal yang menekanku. Kemarahan dan luka membebaniku. Harga diri menghalangiku untuk meminta bantuan. Kemudian aku tersadar, aku membayangkan Tuhan berdiri di pintu, tangannya di kaca, siap untuk membukakannya untukku. Aku membuat keputusan untuk menyerahkan daftar cucianku kepadanya setiap hari. Perasaan berat di dalam jiwaku terangkat. Keesokan paginya, ketika membaca kutipan Alkitab dalam doa harianku, aku tersenyum. Mazmur 81 ayat 5-6 mengatakan, "Aku mendengar bahasa yang tak kukenal. Aku membebaskan beban di pundakmu. Tangan-tanganmu dibebaskan dari keranjang." Diceritakan kembali oleh Julie B. Cosgrove. Wow, kisah yang sangat mengharukan, tapi sekaligus juga mengencourage kita, memberikan semangat kita bahwa bahkan dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, akan tetap selalu ada pertolongan. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita dengan caranya. Terima kasih sudah membaca bersama dengan saya. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya.